kita kembali lagi ya. Hari ini kita dari Indogen Capital visit ke headquartersnya EVOS Esports ya. Jadi terima kasih sekali Aldian sudah menerima saya dengan baik, dan juga tadi saya sudah dengar di first segment ya mengenai soal EVOS sendiri, dari historicalnya, kemudian juga tadi dari betapa serunya ya perjalanan untuk menjadi seorang atlet esports ya. Dan tadi yang membanggakan adalah ternyata banyak atlet esports yang dari Pontianak ya. Itu Pontianak itu kota kelahiran saya, jadinya saya agak sedikit bias ya. Jadi mungkin kita masuk ke second segmentations ya, yang juga menjadi banyak pertanyaan dari mungkin dari sisinya investor-investor, dan juga dari sisinya kalau kita bilang tuh general audience lah ya. Jadi bukan orang-orang yang tidak begitu mengerti gaming. Yang penasaran dari mereka itu seperti pendapatan seperti timnya EVOS. Mereka tuh tadi kan udah dengar, joki itu bisa pendapatannya tadi luar biasa kan, mainin satu account orang itu bisa 8 juta sampai 10 juta. Kemudian kalau satu hari itu dia bisa pegang beberapa account. Modalnya cuma satu gelas kopi di ini ya, di coffee shop ya. Yeah. Jadi kalau tim EVOS sendiri ini bisa ada gimana skema pendapatnya? Apakah ada gaji tetap? Apakah ada bonus kalau winning champion gitu? Oke, ya mungkin yang pertama mungkin dari monthly salary kali ya. Kalau dari players pasti kita juga provide gaji bulanan untuk player. Jadi kan ada gaji bulanan? Ada gaji bulanan untuk player, dan itu tetap, bukan kayak berarti kayak nggak pasti, kayak joki gitu kan masih nggak pasti ya? Iya nggak pasti ya. Kalau ini memang gaji tetap like monthly salary. Itu setiap player itu pasti ada kontrak dengan kita, dengan manajemen. Jadi kita sudah kontrak dia setahun, 2 tahun, 3 tahun invest ke dia untuk pengembangan player tersebut. Jadi ini udah kayak tim sepak bola ya, kayak Cristiano Ronaldo dapat kontrak ya. Jadinya kontrak ini juga compete ya antara tim e-sports kalau misalnya Anda pemain yang hebat gitu ya. Betul. Lalu di luar itu juga ada prize pool atau hadiah dari turnamen itu sendiri. Jadi kalau misalnya hadiahnya 1 miliar, itu ada bagian untuk manajemennya berapa, dan sisanya itu buat players. Majority lah bisa dibilang. Bukan kayak untuk manajemen semua, enggak, tapi majority for the players juga. Di luar itu masih ada lagi jenjang untuk bisa narik sponsor, brand, atau dia streaming, itu nilainya besar sekali. Kalau dia udah sampai shifting dari pro players dan mungkin jadi influencer atau streamer juga, itu juga pendapatan juga buat players tersebut, players itu sendiri. Cuman sebagai e-sports player kan pasti mesti latihan terus kan? Betul. Terus dia gimana generate dari tadi yang sosial media, sponsorship? Ya itu makanya ada manajemen kan. Manajemen itu kita membantu untuk membalance itu semua dan bisa mendapat hasil yang maksimal. Cuman kalau misalkan bisa dibilang kayak Pak Chandra tadi, gimana kalau misalkan ada turnamen besar atau gimana, ya itu bisa di hold dulu kayak 2 minggu, 3 minggu sebelum very big tournament, dan dia bisa fokus maksimal ke situ. Oh, jadi ada satu manajemen yang tadi yang under WIM itu yang menghandle players punya kayak social media activity dan sebagainya. Betul. Jadi nggak usah urus lah intinya. Nggak usah. Terima beres. Mereka terima beres. Tinggal kita kasih tahu misalkan syuting atau misalkan stream atau project apa, tinggal ngikutin, kita kasih 1 hari misalkan, penuhin itu semua, besoknya udah bisa latihan. Wah, itu enak sekali ya, Max. Jadi makanya top players ya, tolong consider joining EVOS ya. Bisa dengar sendiri. Bukan saja dapat gaji tetap, bukan saja dapat kali yang competing contract itu ya, yang kontrak yang udah guaranteed ya selama berapa tahun kan. Betul. Selain itu dapat prize pool lagi ya, dimana saya dengar juga hadiahnya naiknya gila-gilaan ya. Wah, dibandingkan katanya kalau 2016 ke sekarang itu ada total hadiah pool tuh naik 10 sampai 20 kali lipat ya. Iya betul. Zaman saya pun waktu 2010 itu hadiah maksimal Pak Chandra itu cuma 5 juta sampai 10 juta. Sedih sekali. Kita udah senang sekali juara 1 kan, biasanya itu mewakili Indonesia kemana gitu. Udah senang sekali. Berarti kalau dulu tuh benar ya, orang tua kita masih benar mengatakan bahwa kalau main game itu duitnya susah. Nah benar masih. 2010. Nah sekarang Anda di rumah yang orang tua tolong juga updated ya. Berarti harus di-update juga softwarenya ya. Kenapa? Karena ternyata sekarang berapa kalau hadiahnya? Sekarang udah 500 juta, 1 miliar. Biasa kalau kalimat M itu biasa ya? Biasa. Nah, sekarang itu berarti 2010 ke 2020 M-an biasa. 2020 ke 2030, waduh. Let's see. Serem ya. Makanya jadi kita bisa lihat, kalau menurut saya tadi yang kita udah bicarakan di first segmentation, sebenarnya ini industrinya baru mulai ya. Baru mulai sih kalau di Indonesia dan Southeast Asia menurut aku. Luar biasa. Kalau sehari-hari sendiri pemain-pemain e-sports itu seperti di EVOS, gimana sih schedule-nya mereka itu?
Schedule-nya itu ya mostly pasti latihan lah ya, soalnya kan pasti ada turnamen major. Kalau misalkan lagi aktif season itu tandingnya itu seminggu sekali. Jadi yang pasti itu mereka aktif untuk latihan dan pengembangan skill tim dan dirinya sendiri itu 6 hari dari 7 hari. Jadi cuma ada 1 hari break. Biasanya itu hari Senin mereka. Jadi full itu dari Selasa sampai Minggu itu full latihan dan ada match. Dan itu mulai start kalau misalkan kita ngomong day to day basisnya, daily schedule-nya itu kita biasa start dari jam 11 pagi itu 11 pagi itu udah everything udah mandi, udah semuanya siap. Jam 1 itu biasanya udah mulai start latihan sebelum brief. Jadi latihannya itu sehari bisa 8 jam sampai 9 jam sih. Dan end of the day itu jam 11 malam sampai jam 12 malam itu baru selesai. Dan di latihan itu biasanya ngapain aja? Seperti apa contoh? Latihan itu ya pasti ada scrim atau misalkan memang latihan 5 lawan 5 dengan tim yang lain biasanya atau regional di luar Indo. Dan ada juga ada pengembangan skill sendiri, mungkin main ranked tadi, fokus ke satu hero misalkan contohnya. Itu sih yang ngatur seluruh kegiatan itu adalah coach. Jadi coach itu ngatur formulanya semua agar semaksimal mungkin biar siap untuk turnamen sih. Jadi ada head of esports seperti Aldian, kemudian abis itu ada manajer juga pasti. Ada tim manager juga. Abis itu ada coach lagi. Ada coach juga. Waduh, ada position coach juga. Ada position coach, ada analis juga, macam-macam. Saya impress sekali. Jadi ini kayak dulu waktu saya di Amerika, saya main American football itu persis. Jadi ada trainer, ada position coach. Jadi kalau misalnya main satu posisi, misalnya saya quarterback, itu ada quarterback coach. Kalau saya main running back, ada running back coach. Berarti udah sampai levelnya udah kayak begitu ya? Iya. Di atas coach juga sebenarnya ada head coach. Oh, jadi ada head coach lagi? Ada head coachnya juga, yang coachnya. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi nggak segampang itu ya kalau kita lihat manajemennya. Jadi mungkin orang pikir kalau gitu besok saya bikin e-sports team. Nah, nanti ya kayak gitu. Ya, kalau nggak di run dengan baik, ya ini challenge-nya ya nggak segampang itu ya. Untuk tidak segampang apa yang orang lihat. Tapi kan banyak orang pasti yang coba-coba bikin e-sports team ya, Mas. Coba-coba. Dan kebanyakan itu gagalnya kenapa ya? Menurut aku pribadi ya, ya mungkin seperti yang aku bilang barusan, itu tidak segampang yang mungkin dilihat dari luar, kayak punya tim e-sport aja. Cuman kalau misalkan disebut gagalnya karena apa, mungkin menurut aku tetap sih seluruh formulanya itu adalah yang hal-hal yang minor, yang kecil-kecil itu mereka biasanya tidak terpikirkan atau tidak dipertimbangkan. Dan itu sangat ngaruh sekali, kayak kualitas players, kualitas tim itu sendiri, atau misalkan timpang, kayak misalkan playersnya bagus tapi manajemennya kurang, atau manajemennya bagus tapi playernya kurang, tetap tidak harus semuanya itu harus balance dan akan menjadi mungkin brand atau tim yang sangat kuat. Seperti itu sih menurut aku. Ya mungkin kenapa banyak yang fail atau gagal mungkin belum mumpuni semua itu ya Pak Chandra. Seperti itu. Kalau kita sendiri Asia Tenggara ya, kita ngomong Asia Tenggara. Kalau kita Indogen kita selalu juga membandingkan dengan Amerika Utara, Asia Timur ya, yang udah lebih maju kan. Ekosistem selain dari tech investment juga ekosistem e-sports ya, saya merasa ya. Mungkin kecuali Jepang ya, karena Jepang agak console based ya. Tapi di luar dari Jepang itu dan mungkin Amerika Utara, Aldian sendiri melihat perbandingan e-sports kita ini bagaimana banding mereka sebenarnya? Sebenarnya sih menurut aku Southeast Asia juga tidak bisa diremehkan lagi ya. Soalnya kalau misalkan di luar Southeast Asia menurut aku itu masih bukan konsol sih, PC dia masih ke PC. Soalnya kan bisa dibilang Southeast Asia di enggak juga. Ini mungkin observing amatir saya mungkin. Cuman memang kemampuan buy power mereka memang di bawah Amerika dan Eropa. Pasti. Jadi makanya Southeast Asia itu lebih kuat di phone market karena everyone punya handphone kan. Smart mobile phone. Ya, semua orang punya smartphone lah sekarang. Jadi bisa main kapanpun dimanapun. Itu yang membuat power Southeast Asia itu gede sekali. Kalau misalkan kita ngomongin scene-nya US atau Europe itu masih dari PC base sih. Soalnya mereka juga setiap anak bisa dibilang punya PC yang high end lah bisa dibilang ya, minimal. Benar. Seminimal-minimalnya mereka kalau dibawa ke Southeast Asia itu anak kecil itu udah agak sulit untuk beli PC di atas one casing 10 juta rupiah. Betul. Seperti itu sih menurut aku. Yang membedakannya itu saja, dan mungkin stigma atau pemikirannya community-nya US dan Europe itu masih menganggap e-sports di mobile phone ini sendiri itu is not a real e-sports menurut mereka. Masih seperti itu pemikirannya. I see. Padahal itu sudah besar sekali di Southeast Asia itu sendiri ya. Seperti itu. Kita ngomong by data saja. Jadi kalau besar sekali artinya duit yang berputar di situ banyak ya. Banyak. Capitalization-nya itu banyak ya
audiensnya Indogen Capital sangat ngerti soal kalimat-kalimat begitu. Jadi duitnya banyak nih teman-teman. Jadi kalau duitnya banyak, artinya sebenarnya opportunity-nya banyak ya. Banyak sekali di Southeast Asia. Jadi kita kalau dibilang sebenarnya nggak ketinggalan, cuman kita agak berbeda sedikit dari sisi culture-nya ya. Mereka lebih main kayak basisnya kayak PUBG kan modelnya. PUBG PC. Kemudian main yang PC, bahkan ada kayak Roblox dan sebagainya Yes, kan, betul. Roblox kan. Tapi kalau misalnya kayak di Asia Tenggara mungkin karena lebih kayak smartphone centric, jadi mainnya mobile games ya. Mobile games. Oke. Tapi berarti ini kan di capitalize ya sama banyak negara ya. Ini negara apa yang paling sukses capitalize gaming community-nya kita sebenarnya? Kalau aku pribadi sih, menurut aku pribadi Iya. aja, Indonesia sih udah kuat banget sih. Di apa namanya ya, mungkin ambil contoh, mungkin kita udah di Indo sendiri udah ada franchise league yang memang nilainya nggak main-main ya, itu yang Mobile Legends itu. Ya itu juga membuktikan bahwa Indonesia itu mampu bersaing di dengan region-region lain seperti itu. Jadi kita bahkan sebenarnya nggak begitu harus berharap kepada region luar ya. Jadi kalau misalnya andai kata kita tanpa region luar pun kita bakal terus tumbuh berkembang dan bisa sukses saja ya sebenarnya. Bisa, menurut aku sih masih bisa. Oke. Jadi bisa didengar ya bahwa sebenarnya kan mungkin ada yang berpikiran bahwa apakah nanti trennya bisa shifting, bisa hilang dan sebagainya, itu nggak beralasan karena sebenarnya tadi seperti kita baru bahas, baru mulai trennya, baru jalan ya, dan itu shifting ke behavioral sebenarnya dari generation Z sama generations milenial ya. Jadi makanya itu ya sesuatu yang nggak bisa dirubah lagi, nggak bisa dilariin seperti dulu pada waktu tren jadi Liga Inggris, Liga Italia ya. Betul. Sampai sekarang kan continue terus ya. Nah ini yang menarik. Nah kalau mungkin kita juga penasaran ya, kalau ngomongin angka ya sebenarnya. Sebenarnya kalau angka itu mungkin nggak usah kasih spesifik deh, kasih kisaran aja. Pendapatan satu atlet e-sportsnya EVOS itu ranknya bisa berapa digit ya? Triple, quadruple, digit. Nah, triple bisa. Triple tuh biasa ya jadi. Triple tuh biasa. Kalau saya pemain yang so-so enggak, saya pemain yang biasa-biasa ya. Ya prestasinya sedang-sedang lah. Saya bisa nggak dapat triple digit? Mungkin agak sulit, cuman bisa. Semua orang bisa. Masih bisa dapat triple digit. Masih bisa. Luar biasa. Ya. Jadi kalau saya pemain biasa-biasa saya masih triple digit bisa. Masih bisa. Harusnya sih masih bisa kalau memang semaksimal mungkin. Kalau saya number one playernya EVOS, saya bisa quadruple digit nggak? Agak sulit sih, cuma triple digit bisa. Oke, pasti lewat lah. High levelnya di triple digit lah. Bisa. Oke. Ya, thank you ya. Ini karena ini kan sesuatu yang sensitif. Jadi makanya saya juga buat teman-teman ya menafsir sendiri tadi triple digit, quadruple digit ya. Tolong ditafsir sendiri. Oke. Mungkin Pak Chandra aku juga mau nanya. Oh, silakan. Boleh. Kalau dari Indogen Capital sendiri, kenapa interested terjun atau invest di dunia e-sports? Oh, very good questions ya. Jadi itu memang banyak juga yang nanya ke saya, bukan cuma dari sisi yang tadi kan apalagi gamers ya. Kalau dari sisi tech investor juga banyak yang tanya saya, kok tiba-tiba bisa Indogen shifting sih invest ke gaming kan? Karena sebenarnya kan kita sebagai venture capital itu kita investasi di tech startups kan. Tech startup artinya yang berputar di basis teknologi, ya kan? Setelah itu kita nggak boleh menunggu tren ataupun juga shifting in patterns itu berubah baru kita invest, karena itu otomatis kita udah ketinggalan kereta namanya ya. Jadi yang kita lakukan adalah tim kita melakukan research about the shifting in patterns and trends ya. Terus kita melihat bahwa kalau trends dan shifting patterns ini itu berubah di mana generasi milenial dan generation Z itu main ke mobile games ya. Setelah kita melihat bahwa mereka shifting ke mobile games, tim kita melakukan research lebih dalam lagi, melihat dari industri di Amerika Utara, East Asia. Disitulah saya juga belajar mengenai bahwa Jepang itu lebih console based, kemudian juga saya lihat bahwa Korea itu sangat kuat ya, e-sportsnya luar biasa kuat sekali ya. Mereka udah lumayan mature industrinya kan. Kemudian saya juga lihat bahwa Amerika Utara itu juga tim-tim e-sports itu sudah ada yang valuasinya 350 juta ya. Jadi itu saya amazed sekali tim e-sports ini udah ada yang 350 juta dan di run profesional dan sangat keren. Betul. Jadi karena saya dulu kuliah di Amerika di tahun 2000 sampai 2003, saya itu melihat pada waktu rise-nya UFC. Nah, jadi UFC itu pada waktu zaman dulu itu masih bisa nontonnya itu di tepi cage-nya, di tepi tempat tandingnya. Ya.
Dan pada saat itu orang masih belum begitu bisa melihat bahwa UFC ini apakah nanti akan di-ban di TV karena terlalu violence ya. dan sebagainya kan. Jadi mereka itu melihat bahwa wah ini kayaknya akan susah lah bisa masuk TV yang bisa, apalagi waktu itu sudah ada World Wrestling Federation kan, WWF kan. Jadi orang merasa ada wrestling kok, kenapa mesti ada ini, ada tinju, kenapa mesti ada UFC. Dan ternyata begitu jalan UFC ini naik daun terus, dan begitu mereka masuk ke TV pertama kali itu boomingnya luar biasa. Company-nya valuasinya terbang. Jadi sebenarnya kalau jujur saya bicara bahwa EVOS dan esports ekosistem di Indonesia ataupun di Asia Tenggara belum apa-apanya, karena sebenarnya catalyzer-nya itu nanti adalah TV slots. Jadi kalau begitu TV slots ini akan dan itu udah inevitable ya, artinya akan terjadi ya. Itu TV slots ini akan ambil popularitas dari esports untuk ditayangkan di TV. Nah inilah yang benar-benar tuh akan booming maksimal. Itu akan terjadi. Nah sebelum itu terjadi, kita sebagai Indogen Capital kita melihat bahwa kita mesti masuk ke dunianya entertainment atau gaming. Nah, setelah itu tim kita riset lagi lebih dalam, melihat bidang apa, karena ada gaming studio, ada lagi esports, ada lagi turnamen makers kan. Ya, jadi kita analisa turnamen makers, kita analisa esports, dan kita analisa gaming. Dan setelah itu kita memilih ke esports karena the power of building a community itu kita impress sekali. Jadi loyalitasnya. Jadi ibaratnya kalau ada yang berani ngomong jelek soal EVOS, bacok, nah, kan gitu kan. Jadi kalau udah gitu kan. Jadi ini yang kita lihat, wah ini the fanatism ya terhadap satu tim ini. Karena saya juga big fans of sports, I watch NBA, NFL ya. Jadi saya juga bisa merasakan gitu loh the attachment dari fans ke esports team. Dan EVOS ini adalah satu-satunya tim yang merupakan tim regional. Artinya mereka punya tim selain daripada di Indonesia juga di seluruh negara ASEAN, sehingga itu membuat mereka akan prime sekali posisinya untuk menjadi sekarang sudah menjadi leader, tapi akan continuously to become the leader of the esports industry for Southeast Asia. Itu yang membuat kita sangat gampang sekali untuk memutuskan untuk invest ke EVOS. Dan EVOS sendiri ya, untuk audiens di rumah ya, mereka ini well funded, mereka nggak butuh outside investors ya. Jadi pada waktu saya approach ke EVOS juga, kita sebagai investor tidak hanya cuman bawa dana capital ya, kita harus bawa knowledge, know-how, networks untuk bantu ya. Dalam hal ini kita bantu dia untuk sponsorships, kita bantu mereka juga untuk entering to the Korean and to Japan market ya. Jadi itu yang sedang kita lagi lakukan dengan tim manajemennya EVOS untuk supaya bisa nanti tahun depan akan tiba-tiba akan banyak announcement untuk collaboration with the Japanese investors, the Japanese big players. Itu yang sedang kita kerjakan. Ya, just wait ya. We are working hard on that ya. Jadi itu yang menurut saya kenapa sudah sangat clear dan slam dunk lah untuk kita bisa invest dan support di EVOS. Dan itu kita diberi kesempatan oleh EVOS Management, justru terbalik nih. Saya justru yang terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Aldir. Oke, jadi mungkin kita break dulu, sudah panjang tadi edisi kita kali ini ya, dan nanti kita akan masuk ke segmentasi berikutnya berbicara mengenai what's next for EVOS. Oke, terima kasih semua.